Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga kita semua diberikan keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ibu-ibu di sini bahagia semuanya. Tapi jangan bahagianya hanya di ruangan ini ya. Nanti pas pulang juga harus bahagia ya. Berarti kalau bahagia nggak ada masalah. Masalah selalu ada. Tapi bisa dibikin bahagia. Insya Allah ya. Betul-betul bisa atau hanya pura-pura bisa? Bahagia atau pura-pura bahagia? Tenang atau pura-pura tenang? Karena kadang-kadang yang bikin justru kita nggak tenang karena kita pura-pura untuk tenang. Yang bikin kita tidak bahagia karena kita pura-pura bahagia. Yang bikin kita nggak senang karena kita pura-pura senang. Supaya orang bilang, oh dia baik-baik saja ya. Oh dia tuh gak ada masalah. Padahal sesungguhnya kita semua ini ada kok ketidakbahagiaannya. Ada ketidaksenangannya. Ada air matanya. Ada ketidaktenangannya. Cuman kita berusaha untuk pura-pura bahagia. Yang justru karena pura-pura bahagia itulah kita jadi tidak bahagia. Gak apa-apa sedih. Gak apa-apa. Merana, ngerasa nelangsa itu enggak apa-apa. Karena Allah menghadirkan rasa itu. Jadi enggak apa-apa kalau misalkan merasa saya tuh lagi enggak bahagia hari ini. Itu lumrah sebenarnya. Yang bikin akhirnya kita terjebak. Dan akhirnya kita enggak bahagia ya karena tadi yang pura-pura itu. Supaya orang bilang apa, ih dia bahagia banget loh. Gak mungkin, tanyakan Ibu Kamaria. Ya, gak mungkin ya hidup dari lahir sampai sekarang tuh bahagia terus ya. Walaupun udah punya rumah sakit, alhamdulillah ya. Pasti ada aja yang bikin kesal setiap hari. Itu manusiawi dan terjadi kepada siapa saja. Karena memang ujian itulah yang akan kita hadapi setiap hari. Bedanya ujian itu bisa mendatangkan kebahagiaan, keberkahan, ketenangan dan ada pula ujian yang bisa membawa kesengsaraan, penderitaan, pengeluhan. Salah satu ujian yang akhirnya membawa rasa sengsara karena apa? Karena pura-pura bahagia, pura-pura enggak ada masalah, pura-pura tenang, senang. Oh saya ikhlas kok, saya nerima kok. Enggak, ibu-ibu percaya. Kadang-kadang justru bilang ikhlas ya tapi sesungguhnya enggak ikhlas. Makanya ketika saya ada di dalam penjara, saya belajar untuk mengakui bahwa semua sifat dan rasa itu dari Allah. Enggak apa-apa saya pasti ada rasa keselnya, ustazah juga pasti ada sedih. Enggak mungkin diomongin orang terus kita bahagia. Betul? Ibu-ibu nih lagi difitnah nih sama temen dekat banget. Gak mungkin bahagia, bahagia banget saya difitnah ya Allah, alhamdulillah. Beberapa hari setelahnya bahagia karena sudah mengetahui bahwa hasil daripada fitnah itu justru bisa mendatangkan keberkahan, baru bisa bahagia. Pertama kalinya dikata-katain orang gak mungkin ketawa-ketawa ibu-ibu. Gak mungkin, ibu-ibu mohon maaf, ibu-ibu direbut suaminya oleh teman dekat. Bisa ikhlas? Ya pasti nggak bisa kan? Itu biasa. Tapi apa? Belajar untuk mengikhlaskan dan akhirnya ikhlas. Semua itu berproses. Jadi ibu-ibu yang agak sangat nggak pas dalam proses hijrah. Orang beranggapan kalau udah hijrah udah nggak bikin dosa, langsung pakaiannya syar'i, langsung dia nggak julitin orang, nggak ngomongin orang, dia nggak ngeluh, dia nggak marah-marah, dia nggak kesel. Karena yang dipikir adalah oh ya ini soleha nggak boleh marah, istiqomah ya kan nggak boleh telat sholat.
Akhirnya apa? Yang diikuti hijrahnya bukan untuk hatinya, tapi hijrahnya untuk biar dibilang orang soleha. Kalau udah kayak begitu, saya pastikan tersiksa ibu-ibu. Karena kita hanya mau menjadi muslimah yang soleha itu karena orang minta kita untuk begitu. Bukan karena kita ini memang terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa bahwa Nabi Muhammad SAW adalah suri teladan dalam kehidupan kita. Yang saya inginkan dan saya sangat mau ibu-ibu betul-betul menjadi muslimah. Karena ibu-ibu merasakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa bagaimana cintanya Allah tuh membuat hidup ibu itu tidak lagi membutuhkan orang lain selain membutuhkan cintanya Allah. Memang itu perlu waktu. Karena awalnya pasti kita akan mengalami kesulitan untuk mendekatkan hati kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Dunia ini soalnya terlalu banyak godaannya. Dunia ini terlalu menyilaukan. Ya. Tapi kalau misalkan ibu-ibu insya Allah pulang dari sini bisa memahami bahwa Allah itu mencintai ibu-ibu itu tanpa pamrih. Ibu-ibu cuekin Allah juga Allah tetap sayang. Ibu-ibu maaf ngebohongin Allah aja. Kadang-kadang kan kita bilang cinta Allah, cinta Nabi Muhammad SAW. Baik ibu-ibu cinta dengan Allah Subhanahu wa taala? Cinta. Cinta dengan Nabi Muhammad SAW? Ciri-ciri orang yang mencinta itu apa? Coba ibu-ibu ingat deh jatuh cinta pertama kali. Nah, kalau orang lagi jatuh cinta ini pengennya ketemu terus. Kalau baca surat cintanya, wah, kalau perlu ngumpet di mana-mana baca sambil ketawa-ketawa sendiri, ya kan, ya Allah tersipu-sipu. Itu tanda-tanda orang lagi jatuh cinta ya. Yang cintanya cinta berat gitu, nggak mau kepisah gitu. Sekarang kalau kita mengaku saya mencintai Allah Subhanahu wa taala, saya mencintai Nabi Muhammad SAW, adakah kita membaca Al-Qur'an seperti kita lagi jatuh cinta kepada manusia? Jangan-jangan kita ngebacanya juga yang penting udah sekedar baca. Dan itulah Allah tetap sayang sama kita walaupun kita itu kadang-kadang cuma melakukannya untuk menggugurkan kewajiban kita aja. Kita barusan bilang cinta, saya cinta Allah, tapi ketika Allah kasih Al-Quran kita membacanya seadanya saja. Bahkan kadang-kadang kita bacanya main-main aja. Kadang-kadang di majelis taklim kita hataman, ya sembari pergi aja, yang penting hatam, alhamdulillah. Yang kita cari adalah hatamannya, yang kita cari adalah hafalan Al-Qur'annya, tapi kita nggak cari bagaimana ayat-ayat itu masuk ke hati kita sehingga kita merasa tenang. Dan disitulah persoalannya Angelina Sondak, ya Allah. Ternyata ketika satu ayat Allah taruh di dalam hatiku, cukuplah Allah penolong bagiku. Yang dulu saya nyarinya sampai ke orang yang paling berkuasa, orang yang paling kaya. Kok carinya jauh-jauh amat ya? Yang perlu appointmentnya 1 bulan sebelumnya. Kalau udah datang pun disuruh nunggu 3-4 jam. Sama Allah nggak pakai nunggu. Sama Allah nggak perlu appointment, ya Allah. Datang cuman berwudu, sejadah, mukena, udah. Coba ibu-ibu pergi ke orang nomor 1, pasti protokolernya panjang banget. Gak usah nomor 1 di Indonesia, nomor 1 di Kendal. Pasti harus kudu ada janji dulu. Dan mohon maaf lahir batin, belum tentu pertolongannya turun. Sama Allah ibu ngadu mulai dari urusan habis beras sampai habis garam. Allah mau dengar. Ke orang nomor 1 di Kendal. La ilaha illallah, urusan dapurmu. Ngapain dicurhatin ke saya?
Tapi masalahnya kita selalu cari manusia ketimbang kita cari Allah. Kita lebih senang dikenal oleh manusia daripada dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim ya Allah. Ibu-ibu dikenal manusia, saya pastikan gak ada gunanya. Kalau akhirnya orang itu juga tidak mendoakan dan tidak tulus dan tidak ikhlas dalam menjalin silaturahmi. Kalau dikenal Allah, Masya Allah. Saya akhirnya ada di dalam penjara. Ketemu orang yang gak saya pernah kenal. Ya Allah. Orang yang dulu mungkin juga saya hinakan, saya cuekan, ya Allah, cuman apa tukang sapu lah, ya Allah cleaning service lah. Dan Allah takdirkan untuk satu kamar tidur sebelah-sebelahan. Makanya ibu-ibu tolongnya jangan suka ngeremehin orang, jangan. Jangan suka mandang enteng orang hanya karena pekerjaannya. Kita nggak pernah tahu nanti nasib kita berubah. Astagfirullahaladzim. Jangan suka acuh sama orang-orang yang mungkin di pinggiran jalan itu. Astagfirullahaladzim. Karena akhirnya saya sekamar tidur sebelah-sebelahan dengan orang yang saya dulu hinakan. Dan bukan hanya tidur kepala ketemu kepala, kepala ketemu kaki. Dan akhirnya saya tahu bahwa Allah menciptakan kita semua ini sama. Sama ibu-ibu. Gak ada bedanya kita dengan orang lain. Karena apa? Karena Allah menciptakan hidup dan mati hanya untuk menguji siapa yang paling banyak amal ibadahnya. Bukan siapa yang paling banyak harta kekayaannya. Bukan siapa yang punya mobil paling banyak, jabatannya paling tinggi. Enggak, astagfirullahaladzim ya Allah. Makanya ketika hari ini saya ada di sini, saya hanya ingin berpesan, ibu-ibu kita semua nih sama. Ya. Jangan kita baik sama orang karena kita tahu mereka pejabat. Oh itu orang kaya, oh itu yang punya A, itu yang punya B, itu duitnya banyak. Jangan ibu-ibu, benar, yakin. Karena yang bantu saya di dalam itu bukan orang yang punya apa-apa. Justru yang memberikan pertolongan kepada saya itu adalah orang yang, ya Allah, kalau ibu lihat mungkin astagfirullah. Saya akhirnya udah nggak ada uang jadi pindah ke blok besar. Nah di blok besar itulah saya bertemu dengan umi saya yang ngajarin saya baca Al-Quran. Berarti apa yang ingin Allah ajarkan, terima nasibmu. Jadi ibu-ibu ya ketika kakak saya meninggal, saya kan cuma 2 bersaudara. Ya, kakak saya meninggal. Kakak saya meninggal, orang tua saya masih di Manado, jadi akhirnya ya sudah saya jadi narapidana biasa lah kasarannya. Mungkin kalau yang pernah masuk penjara tahu. Ya, Masya Allah, ya. Ya Allah, ya Allah, bismillah, bismillah. Allah pasti sayang ya, bismillah ya, bismillah ya, bismillah. Ya Allah. Udah keluar sehat walafiat aja itu udah alhamdulillah. Karena bukan sedikit juga yang mati dalam penjara, ya Allah. Ya, ibu harus kuat, bismillah ya. Alhamdulillah. Jadi saya pindah nih ke blok besar. Di situ makanya saya ketemu Jessica Wongso, saya yang kasus cyanida, ya kan, terus ketemu ya, jadi satu blok sama pembunuh, begal, narkoba, penipuan, ngumpullah di situ saya. Tapi di situ saya ketemu dengan umi saya yang ngajarin saya Al-Quran. Nah, sekamar itu saya ber-26, ya. Dan disitulah, ini ibu-ibu pesannya, kalau Allah sedang takdirkan, kamu jangan iri sama apa yang ditakdirkan Allah kepada orang lain. Saya boleh iri pada waktu itu, loh kok saya di sini sih, kan kok mereka ada di tempat yang khusus, kok saya sendiri nih, kan sama-sama kan,
tindak pidana korupsi kan. Kenapa saya sendiri yang harus terlempar ke blok besar? Kenapa kok yang lain-lain kok bisa di blok sendiri, kok saya harus di sini? Boleh saya bertanya itu, tapi Allah ngajarin udah terima. Dan ternyata apa? Ketika saya terima itu untuk ada di blok besar dan tidak bergabung dengan yang khusus, Allah hadiahkan seorang umi yang ngajarin saya Al-Quran. Jadi ibu-ibu, perhatikannya bagaimana Allah menggariskan takdir orang. Makanya kalau Allah udah takdirkan, terima aja dulu. Jangan suka bilang nggak mau. Itu pasti baik, benar. Al-Baqarah 216, saya nggak akan pernah bosan-bosan kasih ke ibu gitu. Bahwasannya wa asan takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asan tuhibbu syai'a wa syarrul lakum wa wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Itu benar. Gak enak rasanya tapi baik untukmu. Gak enak ya Allah dengan narapidana biasa tuh gak enak. Karena apa? Mohon maaf, pasti dikatakan apa ya, ilah udah gak ada duit tuh. Karena ada stratanya kan, namanya juga di dalam lapas. Ya, saya di situ ya Allah, sementara yang lain bisa nonton TV, aku enggak. Yang lain bisa pakai kawat nyamuk, aku enggak gitu ya. Ada perasaan lo kok aku dibedain sendiri, tapi ternyata Allah ngebedain saya karena Allah pengen ngebentuk saya ya Allah. Karena Allah pengen ngebentuk saya untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Awalnya saya iri, awalnya saya merasa diperlakukan gak adil. Tapi Allah membiasakan itu. Dan ternyata Allah kasih umi untuk saya baca Al-Quran, baru baca. Ibu-ibu pasti paham, apalagi ibu yang udah pernah masuk. Saya masuk tahun 2012, PP 99 dikeluarkan. Tidak boleh ada remisi untuk narapidana korupsi. Jadi saya tidak mendapatkan remisi. Di setiap Oktober dan di setiap Idul Fitri itu pasti merupakan hari kegirangan sewarga binaan. Semua pasti senang karena namanya ditempel di pilar-pilar begitu untuk mendapatkan remisi hari kemerdekaan dan hari raya. Saya boleh ya iri ya waktu itu ya. Ya Allah, pada seneng gitu ya. Pada berlomba-lomba ngeliat udah gitu, kadang-kadang kan warga binaan gak bisa kontrol. Dia teriak, ih ya Allah alhamdulillah ya saya dapat remisinya 2 tahun 6 bulan, ini berarti saya ntar lagi pulang. Itu bagi saya tuh gak enak dengerin. Karena kan saya gak dapat remisi. Dan itu saya alami 10 kali 2. 10 tahun dikali 2 kali kan dalam setahun, setiap Lebaran dan di setiap Agustusan. Tapi lama-lama Allah kasih kekebalan dalam telinga saya supaya nggak ngiri sama apa yang Allah punya. Nggak apa-apa, ternyata disinilah Allah datangkan lagi saya sekamar dengan seorang hafizah yang memang dia dari pesantren tapi dia kena narkoba. Makanya nggak apa-apa ibu-ibu ya, jadi kita jangan melihat orang tuh dari dia lulusan pesantren, dia penjahat, jangan. Karena yang penjahat bisa insya Allah jadi baik, yang baik pun bisa jadi jahat. Karena saya ketemu para penghafal Al-Quran itu sesungguhnya di dalam karena mereka tuh putus cinta, udah gitu akhirnya ada yang ngenalin narkoba, jadilah dia pemakai narkoba. Habis itu mau lagi, nggak punya duit, akhirnya jadi pengedar. Banyak sekali cerita-cerita di sana. Tapi alhamdulillah saya sekamar dengan dia. Dan ternyata dia hafalannya luar biasa. Nah, bertukarlah dan di situ ternyata jawaban kenapa Allah nggak kasih saya remisi. Ya, karena kalau saya dapat remisi berarti saya pulangnya itu cuma 5 tahun 6 bulan berarti ya. Nah, karena potongnya hampir setengah. Tuh, tapi saya ngejalaninnya full, nggak dapat remisi tapi Allah kasih apa? Allah kasih hafalan Al-Quran. Emang sih Bu lebih indah, tapi kalau pas lagi di dalam ngejalanin ya Allah, itu ngerasanya ya Allah yang lain pada pulang kita nggak pulang, udah gitu alhamdulillahnya ya tahun 2022 itu PP dicabut. Saya bebasnya bulan April, bulan Mei PP 99 dicabut, walhasil semua narapidana bisa dapat remisi, makanya sekarang pada pulang cepat.
Oh, kalau orang bilang, ya Allah Mbak Enci kok sial banget ya. Iya kan, masuk nih 2012, perhatikan jangka waktunya. 2012 masuk bulan April. Bulan November sebelum putusan terakhir itu diketok PP 99 ditandatangani. Saya kena dong keangkut berarti kan. Tek. Nah saya bebas nih tahun 2022, 10 tahun kemudian di bulan April, bulan Mei dicabut. Coba kalau enggak, boleh dong orang berzuuzon. Saya masuk dikasih, saya bebas dicabut. Tapi Allah kasih apa? Perasaan lapang. Udah gak usah ngebanding-bandingkan. Ya. Bismillah, alhamdulillah. Ibu-ibu, satu cara agar supaya kita bisa menikmati Al-Quran, bebaskan hatimu dari rasa iri dan rasa syirik sama orang lain. Udah, saya, bunda ada di dalam, itu insya Allah bagi kami adalah pahala yang luar biasa. Masya Allah. Paling enggak kami takut untuk masuk neraka karena sudah pernah masuk penjara. Benar ibu-ibu, penjara itu enggak enak. Ya, dan mudah-mudahan rasa takut itu bisa menjadi pelajaran buat kami. Tapi ujian ini kan bukan hanya buat kami berdua aja. Ujian itu pasti buat ibu-ibu juga karena apa? Am habistum antahulul jannata walama ya'tikum masalul ladzina kalau min qablikum. Al-Baqarah ayat enggak apa-apa, enggak apa. Kita kan di sini sama-sama belajar ibu-ibu ya. Kan kalau saya karena saya 10 tahun di penjara. Ya kan? Dan kalau orang tanya Mbak Enci gimana sih cara menghafal Al-Quran yang cepat terus bisa masuk ke dalam otak? Saya bilangnya masuk penjara dulu. Ya tapi enggak ya masuk akal ya kan sayanya kan ngalaminnya begitu ya. Saya ngalaminnya saya masuk penjara, kakak saya meninggal, harta saya disita semua, saya masuk blok besar. Akhirnya saya enggak punya temen, terus Allah bilang ma wa ada robuka wa makola. Allah bilang, teman-teman kamu boleh ninggalin kamu, orang-orang yang kamu cintai boleh ninggalin kamu, tapi ma wa adara buka wa makola. Allah bilang surat Duha ayat 3 bahwa Allah tidak akan pernah membencimu dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Jadi ketika semua dunia ini meninggalkan aku, Allah nggak ninggalin aku. Makanya ibu-ibu, ya Allah jangan utamain manusia. Manusia bisa ninggalin ibu-ibu. Teman sedekat apapun hari ini jadi teman, besok jadi orang asing itu udah biasa. Hari ini berteman, besok jadi lawan itu udah biasa. Cuman Allah yang bilang apa? Ma wa ada robuka wa makola. Janganlah engkau sia-siakan Allah kalau hari ini engkau merasakan cintanya. Balik pulang ke rumah, tobat ya Allah ampuni saya. Karena saya mengabaikanmu dalam kehidupanku. Kita kadang-kadang lebih mentingin suami, lebih mentingin anak, lebih mentingin teman dekat daripada kita mentingin Allah. Yang namanya manusia itu masih bisa menyia-nyiakan kita. Yang gak bakal nyia-nyiain kita cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Yusuf ayat 56. Nudibu bi rahmatina man nasya wala nudi'u ajral musinin. Hanya Allah yang gak akan menyia-nyiakan kita. Percaya ibu-ibu, orang terdekat kita bisa buang kita jauh-jauh. Allah gak akan pernah buang kita. Ya, jadi mudah-mudahan ibu lebih melekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Al-Qur'annya pakai hati ya Allah. Karena apa? Karena hanya Allah yang akan menolong kita. Ya Allah, gak ada satu orang pun yang akan menolong kita kalau kita lagi susah. Kalau kita lagi menjabat semuanya pada dekat. Benar ya Bu ya? Tapi kalau kita lagi kena, ya Allah. Tapi yakin Allah itu tahu hati kita. Dan mulai hari itu saya membiasakan untuk melapangkan dadaku dengan apa yang Allah kasih. Makan dia tempe ya alhamdulillah. Ya, adanya nasi cadong ya alhamdulillah. Bukannya nggak pernah ngerasain ya Allah. Tapi Allah izinkan saya merasakan rasa kelaparan supaya saya menghargai makanan ternyata. Kalau dulu kan makanannya ya Allah sekali makan tuh 8 juta ya. Astagfirullahaladzim loh. Iya. Astagfirullah. Ya Allah astagfirullah. Makanya udahlah ibu-ibu ya.
Kita ini udah makin kesini kita makin sadar bahwa yang di dunia ini kan cuma semu aja. Sebenarnya kan rasanya mungkin ya oke lah, ada bedanya iya. Tapi kan kita lebih beli gengsinya daripada beli makanannya. Kita pakai mobil mewah, kita kan beli gengsinya supaya dibilang kalau udah di mobil juga ya gitu aja, selonjoran tidur plek gitu ya. Nggak apa-apa, ibu-ibu saya nggak pantang loh. Saya bukannya menganggap mobil mewah itu haram, tas mewah itu haram, enggak. Itu silakan, orang Islam juga harus jadi kaya. Betul, masalahnya jangan sampai mendapatkan itu dengan cara yang tidak halal. Jangan dapetin itu dengan ngambil haknya orang lain. Astagfirullahaladzim, jangan ya Allah, jauh-jauh ya Allah. Ya Allah jangan, Masya Allah. Nikmat kok ibu, sekarang hari ini biar begini saya memang penghasilannya jauh lebih kecil daripada yang saya dulu dapatkan ya Allah. Tapi memang biayanya juga lebih kecil, pengeluarannya juga lebih kecil. Pendapatannya jauh lebih kecil tapi pengeluarannya juga jauh lebih sedikit, alhamdulillah. Kalau dulu pendapatannya banyak tapi pengeluarannya jauh lebih banyak. Ya. Kalau sekarang kan berarti alhamdulillah bisa nabung. Kalau dulu walaupun besar tapi nggak bisa nabung-nabung ibu-ibu. Ya kan banyak keluarnya, bener nggak Bu? Belum lagi nanti datang ini. Astagfirullahaladzim ya Allah. Nah makanya tadi juga saya bilang di kajian sebelumnya, mohon maaf ibu-ibu ya, alhamdulillah saya kena 10 tahun. Ya jadi saya datang ke sini bukan untuk nyari suara ibu-ibu untuk nyoblos saya. Alhamdulillah ya kan, tapi saya juga nggak bisa bawa sembako, ya kan, saya nggak bisa bawa bansos, saya nggak bisa bawa duit gitu kan, serangan fajar dan lain-lain. Tapi insya Allah saya bawa doa buat ibu-ibu, mudah-mudahan semuanya husnul khotimah. Karena saya nggak, ya pasti ibu-ibu tahu lah, ya kan, saya nggak punya lah daya untuk itu gitu. Tapi kalau dulu pun saya bawa sembako, tapi saya hanya menghargai ibu-ibu hanya dengan sebatas sembako itu, beras 5 kilo gitu. Dan mungkin juga minyak goreng, kecap, manis, sirup. Astagfirullah, ampuni ya Allah. Sekarang saya ingin menghargai ibu-ibu sebagai sesama muslimah. Mudah-mudahan kita bersahabatnya sampai jannah. Kita saling mendoakan dan itu yang lebih penting. Dulu saya menghargai orang hanya sebatas suaranya saja. Satu suara berapa? 500.000, oke. Astagfirullahaladzim, sebegitunya saya menghargai manusia yang Allah ciptakan semulia-mulianya. Berarti kalau saya meremehkan dan merendahkan manusia, berarti saya merendahkan penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu astagfirullahalazim. Saya mohon ya Allah, saya mohon ampun atas semua dosa-dosa saya. Ketika saya selama menjabat melakukan hal-hal tersebut, mudah-mudahan kita doakan pejabat-pejabat kita itu amanah ya. Tetap mereka tidak melakukan hal-hal yang zolim kepada orang lain. Tapi yakinlah kalau ketika engkau menzolimi orang lain, sesungguhnya engkau menzolimi dirimu sendiri. Dan kalau kita hari-hari ini ada yang menzolimi kita, kita harus bersyukur. Karena doanya, insya Allah. Dan sekarang yang saya nikmati, sesungguhnya adalah jawaban dari doa-doa ketika saya dizolimi. Insya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu-ibu hari ini karena saya waktunya terbatas, katanya udah mau sholat zuhur, saya udah dikode-kodoin sama asisten saya. Ya padahal pengen banget saya menceritakan banyak sekali kisah bagaimana kebesarannya Allah dalam hidup saya. Tapi kalau boleh saya kasih satu, ibu-ibu suka ngajinya surat apa? Al-Mulk, Al-Kahfi, Al-Kahfi hafal? Nah, kalau ibu-ibu ada kesempatan, ibu-ibu coba kalau udah mulai lancar, Al-Baqarah tuh indah banget. Walaupun agak panjang tapi isinya ya Allah. Ya Allah. Al-Baqarah itu semua tata cara kita hidup gitu diatur di situ dan ibu-ibu akan merasakan nikmatnya. Masya Allah. Asalkan ibu yakin, ingat ya, kita ini istiqomah, kita ini bertakwa karena surat Muhammad ayat 17, walazina tadau sadahum huda wa atahum taqwahum. Kalau engkau yakin, Allah bilang kalau kamu yakin, Allah tambahkan keyakinan dan ketakwaan.
Berarti kalau kita masih belum ada tambahan keyakinan dan ketakwaan, ada yang salah dengan keyakinan kita. Karena memang kadang-kadang kita yakin tapi kita takut miskin. Ya, seperti nanti mungkin ada ajakan bersedekah. Saya mohon maaf, saya datang nggak mau minta-minta duitnya ibu-ibu, mohon maaf ya Allah. Walaupun saya alhamdulillah hari ini memang tidak seperti dulu, tapi Allah memelihara saya 10 tahun di penjara aja Allah pelihara. Ya. Dan ketika itu semua udah hilang loh ibu-ibu ya. Insya Allah kakak saya meninggal, harta saya disita. Makanya saya bilang sebelum disita ibu-ibu biasakan bersedekah. Karena apa yang engkau miliki sekarang ini belum tentu milikmu selamanya. Bahkan belum jaminan milikmu itu besok. Ya, kita nggak tahu hilangnya bagaimana. Kalau saya hilangnya disita habis-habisan, udah selesai semuanya. Tapi ada juga yang diambil dengan adanya penyakit. Adanya kebakaran, ada yang musibah, ketabrak mobil, jatuh dari motor. Kita nggak pernah tahu. Untuk itu hari ini kalaupun saya datang, Ustazah Kiki datang ataupun Firman datang, mohon maaf lahir batin. Kami justru hanya ingin mengajak ibu-ibu untuk bisa juga menikmati apa yang kami nikmati sekarang. Kenikmatan daripada ayat-ayat Al-Quran yang mengalir dari para penghafal Al-Quran. Karena kami yakin bahwa kalau di surga nanti bisa rame-rame, di neraka juga orang rame-rame. Yang gak rame-rame itu di mana? Di alam kubur. Kita di alam kubur cuman sama apa? Al-Quran. Makanya kalau misalkan ibu-ibu khawatir nanti mati nggak punya teman, alhamdulillah dengan adanya program ini pembangunan pesantren tunanetra, mudah-mudahan di setiap ayat-ayat yang dilantunkan oleh para penghafal ini ibu-ibu juga dapat amal jariahnya, dapat pahalanya. Nah, jadi harus yakin dulu dengan Al-Baqarah 261. Gimana? Masalul ladzina yunfiqu amwalahum fi sabilillah kamasali hambatin ambatan sam'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atu habbah. Masya Allah Bu Ustazah, terima kasih ya Allah untuk sambungannya ya Allah. Jadi apa? Satu kebaikan kita, satu pahala kita, atau satu yang kita nafkahkan, atau satu yang kita infakkan. Seperti satu biji yang ditanam dan bertumbuh menjadi 7 tangkai, di mana 7 tangkainya itu menghasilkan 100 buah. Berarti nanamnya 1, dapatnya 700. Tapi jangan berharap harus rupiah. Berharapnya saya sedekah di 1 juta. Ya, alhamdulillah nanti dapatnya berapa? Kalau 700 juta. Ya kan? Nah kalau begitu berarti mengkerdilkan Allah. Karena mungkin Allah akan mengganjarnya dengan yang lebih banyak. Ibu-ibu kasih 1 juta hari ini. Ibu-ibu terbebaskan dari apa? Enggak stroke, enggak gagal ginjal, rumah enggak kebakaran. Anak diselamatkan, dilindungi dari jatuh dari motor, dari mobil, keseleo. Segala macam penyakitnya. Masalahnya kadang-kadang kita suka mengecilkan Allah hanya dengan nominal. Taruhnya 1 juta, maunya dapatnya 700 juta. Padahal Allah bisa kasih 7 triliun. Ngapain dibatesin cuma 700 juta, Masya Allah. Hari ini alhamdulillah Angelina Sonda kemana-mana, itu baju udah nggak usah beli ibu-ibu, alhamdulillah ya. Bajunya di endorse terus sama orang nih ya, alhamdulillah. Itu pengeluaran terbesar dalam kehidupan perempuan itu kan. Ya, benar ya ibu-ibu ya, pengeluaran terbesar dalam kehidupan perempuan ya, bapak-bapak asal tahu adalah baju, make up. Hari-hari ini alhamdulillah muka dirawat dermaster, baju di endorse, ganti-ganti lagi, lipstick gonta-ganti dikasih, kirimnya sampai enak tuh kalau pulang ke rumahnya tuh bawa endorsean tuh banyak banget. Mulai dari pengharum badan sampai pengharum baju. Ya kan Masya Allah itu sampai takutnya kan daripada kadaluarsa ya. Alhamdulillah tadi kita ngepack barang buat pulang ke Jakarta. Kita datangnya 1 koper, pulangnya itu tadi udah berkoper-koper, pokoknya isinya keripik, segala macam mochi. Itu kan namanya apa? Berkah. Gak perlu beli, alhamdulillah. Dan yang paling penting yang saya selalu harapkan adalah doa dari ibu-ibu. Terutama doa buat anak saya ya ibu ya. Buat Kianudu Hajabar Masaid bin almarhum Chandra Pratomo Sami Haji Masaid. Biar tetap iman Islamnya, Masya Allah. Amin. Biar Kianu jadi anak yang soleh. Ya. Karena kalau ibu tanya kenapa saya kuat, ibu mungkin kalau lihat Kianu pasti ibu akan bertanya kok Kianu itu lebih kuat ya. Apa yang dia alami pasti lebih daripada yang saya alami. Ya, bismillah.
Cuman karena kalau laki-laki nggak biasa nangis, kalau perempuan cetek air matanya. Baru ngomongin namanya aja udah berlinang air matanya ya. Saya mohon doanya ya ibu-ibu, titip ya, mudah-mudahan keberkahan buat Kianu. Kianu bisa menjadi anak yang dibanggakan oleh kedua orang tuanya. Yang diangkat derajatnya dunia dan akhirat. Masya Allah, bismillah. Terima kasih ibu-ibu ya, kalau saya ada kesalahan di masa lalu saya mohon dimaafkan. Dan mudah-mudahan kita semua di sini pulang dari sini Allah hapuskan semua dosa-dosa kita. Amin. Dan PR pertama kita adalah apa? Bersihin hati supaya kita bisa memasukkan ayat-ayat Al-Quran ke dalam hati dan jiwa kita. Selamat bersedekah ibu-ibu dan selamat menikmati keajaiban bersedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.